kita hari ini, yaitu dari anggota KPU Kabupaten Pekalongan dari Divisi Teknis ada Bapak Ahsin Hana. Halo, selamat pagi Pak. Iya, pagi Mbak. Gimana tadi perjalanan ke sini Pak? Lancar? Alhamdulillah. Biasa kalau pagi itu Oh. kalau dari kami Terto sampai Kajen itu hampir 1 jam. Oh, jauh ya. Kirain dari Kajen. Malah sekarang itu kalau dari Terto ke Kajen dengan dari Terto ke Semarang itu lebih dekat Terto Semarang. Oh iya, karena sudah ada jalan tol. Ya, cuma setengah jam itu sudah cukup sampai sana. Lurus saja ya Pak. Oke, baik Mitra, karena mungkin ini waktunya sangat terbatas sekali ya, hanya 1 jam. Dan buat Mitra RKS yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran paslon Bupati Kabupaten Pekalongan, Anda bisa kirim SMS atau WA ya di 085292721811 atau telepon langsung di 381293. Dan Pak Ahsin kayaknya ini langsung ke pertanyaan yang pertama saja ya Pak. Banyak yang sudah penasaran. Siap. Termasuk saya. Ini kan pasti ada persiapannya ya, baik itu dari masyarakat maupun dari anggota KPU-nya sendiri. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Jadi sampai hari ini kami KPU Kabupaten Pekalongan ini masih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat, tentunya lebih intens lagi kepada pemangku kepentingan. Ya, siapa sih pemangku kepentingan di sini kan begitu. Termasuk yang pertama adalah kami telah membuka helpdesk ya, helpdesk pencalonan. Artinya bagi masyarakat siapapun yang ingin tanya-tanya tentang mekanisme pencalonan, contoh siapa yang berhak mencalonkan, terus siapa yang berhak bisa dicalonkan. Nah, Jadi itu intinya pasti, kan dua aja, siapa yang mau mencalonkan, siapa yang calonkan tentunya. Nah, kami KPU siap melayani pada masyarakat yang ingin konsultasi, bisa artinya datang ke kantor kami di jam kerja dari jam 8 sampai jam 16 tentunya. Sampai itu kami juga karena KPU adalah penuh waktu, kami juga melayani, misalnya mau tanya telepon kita siap melayani juga, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu ngomong-ngomong yang bisa mencalonkan, saya jadi penasaran apakah saya juga bisa ikut mencalonkan diri Pak? Oke. Iya, pada dasarnya yang pertama adalah yang berhak mencalonkan. Kalau dulu tahapan pertama adalah ada tahapan pencalonan perseorangan gitu. Tetapi di KPU di pendaftaran pada di bulan Maret itu sampai batas akhir terakhir ternyata tidak ada satupun yang mendaftar gitu. Iya. Jadi untuk tertutup sudah, sudah peluang tertutup untuk calon perseorangan. Nah, tinggal yang berhak mencalonkan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik kan gitu. Jadi ini yang berhak mencalonkan lagi. Nah, berarti di Pekalongan ini tertutup hanya peluangnya satu, yaitu partai politik atau gabungan partai politik itu yang mencalonkan. Nah, kemudian siapa yang tercalonkan? Ya, tentunya semua siapapun yang sesuai dengan syarat nanti memenuhi syarat bisa dicalonkan. Ya, mungkin kalau Mbak Dila ya, Mbak Lala ini misalkan nanti bisa sesuai dengan kriteria persyaratannya, nanti bisa dicalonkan nanti. Lamar aja ke partai kan gitu. Boleh ya? Saya siap dicalonkan ini ya, menjadi bupati atau wakil bupati. Oh iya, ya ampun, semoga ya. Oke, wah, ternyata ya yang penting dari partai politik ya Pak kali ini. Berarti Lala belum bisa mencalonkan ya tahun ini. Oke, pasti itu ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan juga ya Pak. Nah, tapi itu nanti sesaat lagi ya. Oke, siap. Biar Mitra RKS semakin penasaran. Kita balik lagi ke lagu Mitra. Kali ini ada Mitra RKS kembali lagi masih di topik kita, masih bersama dengan narasumber kita Bapak Ahsin Hana dari Divisi Teknis anggota KPU Kabupaten Pekalongan ya. Dan udah ada beberapa pertanyaan tadi yang sempat Lala tanyakan mengenai persiapannya. Kali ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak, tentang tahapan pendaftaran paslon Bupati Kabupaten Pekalongan. Oke. Jadi gini Mbak Lala, ini kan tentunya masyarakat sukses dan tidaknya pilihan bupati adalah tergantung seluruh masyarakat. Sering saya sampaikan bahwa KPU itu adalah lembaga yang sangat kecil ya, artinya lembaga yang sangat kecil, walaupun di dalam lembaga KPU itu menghasilkan produk-produk besar kan gitu. Contoh menetapkan anggota DPR itu kan hasil produk kerja dari KPU. Kemudian anggota DPR RI, DPD, kemudian bupati, gubernur, presiden adalah itu produk-produk KPU. Tetapi KPU saya katakan ada sebagian lembaga kecil. Walaupun tadi nah, besarnya KPU itu adalah seluruh komponen masyarakat tentunya harus terlibat tanpa kecuali. Ya, karena tanpa itu terlibat maka otomatis ya tidak ada artinya demokrasi ini. Dan demokrasi adalah bagian dari hak masyarakat. Masyarakat punya hak, inilah saatnya masyarakat untuk ikut terlibat membangun, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Untuk bagaimana arah kemungkinan ke depan, bagaimana mereka nanti suksesi mereka
dalam mesejahterakan masyarakat secara utuh. Nah, ini adalah bagian yang harus terlibat oleh masyarakat. Maka tentunya keberhasilan ini masyarakat harus terlibat secara utuh. Nah, tidak hanya tahapan nanti pada nyoblos saja, termasuk tahapan awal. Tahapan itu tentunya pencalonan. Karena apa artinya kalau ini menggelar pencalonan ini kalau tidak ada calon kan begitu. Percuma ya, Pak. Calonnya sudah siap, tidak ada yang mencalonkan. Saya saja, Pak. Nah, ini maka ibarat jualan tuh KPU menjual tidak ada yang membeli ya udah nggak laku sepi ya, Pak. Akhirnya nggak jadi jual gitu. Nah, nanti kita akan mulai tahapan di tanggal 28 Agustus nanti sampai dengan 3 September kita akan mengumumkan kepada masyarakat artinya siapa yang berhak mencalonkan dan siapa yang berhak dicalonkan. Nah, tentunya ada syarat-syarat tertentu karena tidak semuanya kan bisa mencalonkan, tidak semuanya bisa dicalonkan. Itu kita akan umumkan nanti di tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Kemudian nanti pada tanggal mulai 4, 5, 6 September baru kita akan mulai membuka pendaftaran. Ya, silakan masyarakat yang ingin mendaftarkan diri melalui partai politik tentunya nanti datang ke KPU pada tanggal 4, tanggal 5, dan 6 September, cuma 3 hari. Nah, waktunya hari pertama dan hari kedua KPU akan melayani pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16. Nah, jam 8 sampai 4 sore kan gitu. Itu hari pertama dan hari kedua. Nah, di hari ketiga, hari terakhir, KPU akan melayani pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 24. Jadi 2 hari ya, Pak? 3 hari pendaftarannya. Hari pertama, kedua itu dari jam 8 sampai 16. Hari ketiga, terakhir ini dari pukul 8 sampai 24. Sampai midnight ini. Nah, seperti kemarin pendaftaran partai politik begitu, kita juga midnight. Itu ada partai yang daftar itu datang pukul 23.45, bahkan ada yang 23 pukul 5, hampir lebih 50 menit. Akhirnya kita memverifikasi hampir sampai jam 3 subuh itu. Nggak tidur ya, Pak? Iya. Ya, tapi itulah bagian dari konsep kami KPU, bahwa KPU slogannya KPU melayani. Jadi kita siap melayani pada masyarakat, pada peserta pemilu, peserta pemilihan selama tidak melanggar konstitusi. Kita layani gitu. Iya, melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ya. Jadi melayani sepenuh hati. Kemudian nanti setelah pendaftaran 4, 5, 6 kita akan verifikasi apakah persyaratan itu memenuhi syarat apa tidak. Kemudian nanti pada tanggal 2-3 September ini KPU akan melakukan pleno menetapkan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon gitu. Jadi bakal calon. Nanti tanggal 24 Septembernya kita akan melakukan pengundian nomor urut gitu. Dan kita akan mengumumkan kalau pasangannya ada 2 siapa nomor 1, siapa nomor 2, kalau ada 3 siapa nomor 1, siapa nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya gitu. Iya, berarti masyarakat sabar dulu yang masih penasaran calonnya ya. Nanti tanggal 24 September baru akan diumumkan ya, Pak. 23 September ya. Oh iya, 23 September. 23 September kita akan mengumumkan siapa calon yang ditetapkan. Nah, itu pasti ada sedikit yang berbeda ya, Pak, karena ini masih musim pandemi ya. Pandemi tentunya ada perbedaan nanti. Artinya karena kita kan pandemi ini boleh dikatakan kapan berakhir kita tidak tahu. Kita hanya selalu berdoa dan berdoa. Semoga artinya pandemi ini tidak berterusan kan begitu. Sehingga kita jangankan pemilu ya. Pemilu ini kan mau tidak mau kan akan selalu banyak persinggungan dengan masyarakat. Padahal pandemi ini bertolak belakang, harusnya jangan banyak persinggungan. Nah, tentunya kami menggelar pilkada atau pilbub ini di tengah pandemi harus betul-betul mengedepankan protokol COVID. Termasuk kami teman-teman saat ini sedang coklit ya. Ini kan kami sudah sedang coklit ini, tahapan coklit. Dari kemarin tanggal 15 Juni nah, sampai nanti 13 Agustus ini selesai. Ini semua coklit ini. Nah, masa coklit ini teman-teman PPDP itu dibekali dengan APD, alat pelindung diri, dengan menggunakan masker, face shield, kemudian sarung tangan dan disinfektan. Jadi alat tulis pun saat pakai disinfek terus. Sehingga kami tidak ingin ya badan penyelenggara kami ke bawah, PPDP, PPS, PPK ini bagian dari yang ikut menyebarkan virus, tidak ingin. Justru kami ingin menjadi bagian yang mencegah penyebaran itu. Gitu, sehingga termasuk dalam pencalonan juga seperti itu. Nanti ada aturan-aturan yang dipatuhi oleh teman-teman partai politik dan juga teman-teman para bakal pasangan calon untuk mematuhi bagaimana standar protokol COVID ini untuk dilaksanakan dengan baik. Itu. Ya, mungkin itu yang paling membedakan, peraturannya lebih ketat lebih ya, ketat, Pak. Betul. Iya. Wah, mungkin ini sangat
bikin penasaran lagi Mitra RKS. Anda yang mungkin punya pertanyaan bisa kirimkan SMS atau WA ya di 085292721811. Nanti kita akan kembali lagi ya Pak dengan informasi Siap, selanjutnya. ini.